Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, karena waktunya sudah masuk ya, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan topik kita kali ini, yaitu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya, yang mana dikatakan dengan yang dikatakan dengan General Ledger and Reporting System, gitu ya, sistem pelaporan dan buku besar, dan juga sudah kita bahas mengenai yang namanya accounting for partnership, gitu ya, akuntansi untuk perusahaan CP, gitu ya, atau disebut dengan akuntansi untuk perusahaan partner, ya, partnership. Nah itu sudah kita bahas ya, bagaimana pengakuan internasional atas hal itu. Nah sekarang bagaimana kita melihat atau juga membahas mengenai pengakuan internasional mengenai yang namanya investasi, gitu ya. Jadi investasi ini marak sekali sekarang ini dilakukan di praktik di dunia bisnis. Nah sekarang bagaimana secara akuntansi internasional pengakuan ya, pengakuan atas transaksi yang terjadi, gitu ya. Nah jadi di sini terkait dengan yang namanya investasi itu akan disajikan ya di laporan keuangan perusahaan, baik itu disajikan oleh perusahaan yang diinvestasi atau juga investi atau juga perusahaan yang menginvestasi ya. Jadi di sini dua pembukuan, gitu ya. Artinya pembukuan dari sudut pandang si penerima investasi dan juga pembukuan yang dipandang dari sudut pandang si pemberi investasi, gitu ya. Jadi dua kedudukan itu. Maka dalam hal ini kita akan membahasnya mengenai yang disebut dengan debt investment, ya. Ada istilahnya debt investment, ada istilahnya disebut dengan share investment. Nah, jadi inilah kedudukannya Bapak Ibu ya. Debt itu berarti perusahaan yang diinvestasi. Nah, berarti kalau perusahaan yang diinvestasi dia memiliki hutang, itu ya, investment. Sedangkan perusahaan yang menginvestasi namanya share investment. Nah, jadi bagaimana baik itu debt investment maupun juga share investment itu disajikan di laporan keuangan. Nah, ini adalah pengakuan internasional ya. Jadi kita bukan tidak lagi pengakuannya berdasarkan pada Anglo-Saxon, gitu ya. Yang dalam hal ini ya menurut negara persemakmuran Inggris ya, itu berbeda secara internasional. Kalau itu dulu, gitu ya. Nah, sekarang udah nggak ada lagi yang namanya IAS ya, International Accounting Standard, yang berkaitan dengan pengakuan investasi yang berbeda-beda di antara berbagai belahan negara. Nah, sekarang udah sama semua ya. Jadi sama semua itu ya di satu payung yang namanya standar IFRS. Nah, itu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat bagaimana kedudukannya kalau dia itu adalah debt investment. Ya, artinya di sini perusahaan menginvestasi kan banyak faktor ya. Kenapa? Ya karena punya kelebihan uang kas, gitu kan. Jadi kalau punya kelebihan uang kas, daripada didepositokan di bank ya, daripada disimpan ke bank, tapi kalau ada investasi yang lebih menguntungkan ya kenapa tidak, gitu kan. Kenapa tidak untuk diinvestasikan pada sektor-sektor atau juga perusahaan yang punya return yang tinggi, gitu kan, dalam memberikan keuntungan. Nah, ini yang dikatakan dengan perusahaan yang keinginan perusahaan ya karena faktornya ya kelebihan uang kas itu. Yang kedua, ya bagaimana ya mentransformasikan atau juga mengubah, gitu ya, dari laba menjadi pendapatan, gitu ya. Dari laba menjadi pendapatan dan juga strategi memang kebijakan strategi perusahaan. Ya, jadi kalau perusahaan A menginvestasikan pada perusahaan B, dampaknya dampak politik bisa, ya kan, dampak banyak kepentingan, gitu ya. Artinya mau menguasai pasar juga boleh, gitu kan, mau mengimplementasikan produknya juga boleh. Nah, itu kan banyak faktor, gitu kan. Kebijakan perusahaan, dia ingin beli saham perusahaan A, ingin beli perusahaan B, gitu kan. Nah, itu banyak faktornya. Maka di situ disebut dengan strategic reason, gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, kenapa perusahaan menginvestasikan? Ya, motifnya adalah motif kas itu ya. Udah jelas ingin mendapatkan kas. Kas itu ya berarti dividen, gitu ya. Nah, itu. Maka dalam hal ini strategi investasi yang didapatkan oleh perusahaan melalui apa? Ya artinya di sini bisa melalui acquisition. Ya artinya melalui akuisisi perusahaan lain.
Jadi kalau saya punya kelebihan dana ya, saya sebagai pemegang saham perusahaan A ya sah-sah aja saya mau mengakuisisi perusahaan lain kalau memang memungkinkan ya, punya uang kas lebih, mau melebarkan sayap perusahaan ya, mau ekspansi gitu kan. Nah, itu kan banyak faktor gitu ya. Kemudian juga ingin mendapatkan pendapatan. Ada yang murni mau mendapatkan pendapatan. Nah, itu. Ya, ada yang faktornya karena memang dijual perusahaannya itu. Nah, jadi perusahaannya sudah diambil alih ya. Perusahaannya sudah berubah ke pemilikan. Nah, itu juga salah satu faktornya ya. Nah, kemudian juga dalam prosesnya itu gitu ya, dalam perusahaan investasi ini gitu ya, maka perusahaan menerbitkan yang namanya surat utang. Nah, itu ya. Jadi surat utang disebut dengan bond gitu ya. Jadi bond itu dibeli namanya akuisisi ya. Jadi dengan kata lain hak kepemilikan itu, hak akuisisinya disebut dengan bentuknya berupa akuisisi, bentuknya berupa investasi, atau juga bentuknya berupa pembelian. Nah, jadi dalam bentuk hitam di atas putih yang namanya ya. Jadi bond ini ya sebagai suatu biaya ya, yang termasuk di dalamnya seluruh biaya-biaya atau juga seluruh pengeluaran-pengeluaran yang selama proses akuisisi itu ya dimasukkan sebagai harga pembeliannya. Jadi diperlakukan ya sebagai cost include all expenditure ya. Nah, itu. Ya, maka dalam hal ini pencatatan investasi dianggap sebagai dianggap sebagai pengeluaran kas gitu ya. Pengeluaran kas. Nah, itu. Nah, kemudian juga bagaimana perusahaan mencatat surat utang itu. Ya, jadi dikatakan dengan bond interest ya, surat utang dia. Jadi perusahaan yang diakuisisi dia punya surat utang gitu ya. Maka dalam hal ini bentuknya ada nilainya, ada suku bunga, kemudian juga ada nilai yang beredarnya gitu ya. Artinya berapa proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan pembelinya gitu ya. Nah, kemudian juga ini ya, kemudian juga pencatatannya ya pencatatan jurnal transaksinya. Nah, itulah kita lihat ya. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat di slide apa ya. Ini sama saya agak hilang ya. Jadi dalam pencatatan transaksi bond tersebut gitu ya, itu dicatat sebagai piutang gitu ya. Nah, itu. Ya, kemudian juga ya bagaimana pencatatan penjualan bond. Ya, jadi penjualan bond di sini akan dicatat ya sebesar ya nilai akan dikredit ya perkiraan investasi itu sebagai suatu biaya perolehan dari investasinya gitu ya. Jadi ada ada recording sale of the bond gitu ya. Jadi recording sale of the bond di sini diakui sebesar harga perolehannya. Nah, jadi dalam pencatatannya juga diakui ada gain dan ada loss gitu ya. Karena apa? Ya karena setiap perbedaan dari proses perolehan tersebut gitu ya, itu akan ada harga belinya gitu ya. Jadi harga belinya dikurangi dengan harga broker, maka didapatkanlah cost. Nah, jadi itu. Dan berikutnya ya, mencatat penjualan bond ini ya, itu akan perusahaan mendapatkan uang kas tunai gitu ya. Jadi di debit cash, kemudian di kreditnya debt investment, dan di kreditnya juga untung atau juga keuntungan dari penjualannya. Jadi gain ya, diperlakukan sebagai gain. Jadi nilai investasinya 50.000, sementara yang dibayarkan 54.000, maka 4.000 sebagai gain ya. Nah, itu. Ya, kemudian juga nah ini juga kalau nilai pembeliannya. Jadi dicatat ya, debt investment di debit dan kreditnya cash. Nah, ini perlakuan jurnal yang diakui secara standar internasional ya, Bapak Ibu. Dan juga mengakui namanya bunga terutang. Ya, kenapa? Ya, karena setiap pembelian itu dihitung ya. Jadi ada bunga perolehannya. Jadi dianggap perusahaan lain itu akan memperoleh hutang gitu ya. Memperoleh pendapatan ya. Namanya interest revenue. Dan kemudian juga ketika menerima bunganya ya akan di jurnal ya cash di debit, kreditnya cash receivable gitu ya.
dan ketika menjual kembali gitu ya, surat berharga itu dia akan menerima uang kas ya, kemudian mengakui loss atau juga gain ya atas penjualannya, dan investasinya berkurang, debt investment-nya berkurang, letaknya di kredit. Nah, itu ya. Kemudian juga mengakui bunga terutang, accrued interest ya. Jadi accrued interest diakui ya. Dampak dari accrual base ya. Jadi accrual base itu mencatat ya piutang bunganya. Nah, jadi di debit lah, piutang bunga di debit, kreditnya interest revenue ya. Lantas bagaimana perlakuan ya, misalnya perusahaan ya, perusahaan yang menginvestasikan ya, artinya perusahaan itu mengakuisisi perusahaan lain ya. Kalau tadi kita bahas perusahaan itu diakuisisi gitu ya, nah sekarang perusahaan yang mengakuisisi, bagaimana pencatatannya? Nah, ini kita bicara pencatatan secara standarnya, maka nantinya pencatatannya bisa berlaku ya, dengan ya seperti ini ya Bapak Ibu ya, artinya kalau nilai investasinya kurang dari 20%, maka nantinya secara akuntansi diperlakukan dengan metode yang namanya cost method ya. Kalau kurang dari 20%. Kalau 20% sampai 50%, ya artinya di sini boleh dikatakan hampir kepemilikan yang signifikan ya. Maka secara akuntansi diakui sebagai metode equity ya. Kalau lebih dari 50%, ya maka dikatakan metode konsolidasi. Nah, jadi kalau kebanyakan perusahaan ya pakai metode apa ya ditanya berapa persen kepemilikannya. Nah, itu ya. Jadi kalau 49% ya misalnya perusahaan A gitu kan masuk ke perusahaan B gitu ya. Misalnya dulu Indosat gitu kan dibeli Temasek, berapa persen kepemilikannya? Ya kalau dia lebih dari 50% ya maka masuk grup Temasek misalnya, maka itu adalah konsolidasi. Nah, itu pengertiannya ya Bapak Ibu. Nah, jadi kepemilikannya kurang dari 20% itulah secara akuntansi dikatakan dengan metode cost ya. Jadi cost method. Kalau hanya maksimal 20%. Jadi investasi perusahaan lain itu hak suaranya hanya 20% saja gitu ya. Jadi seluruh cost di sini termasuk di dalamnya adalah komisi broker. Ya, jadi lazim itu ya, broker itu ya perantara dari jual beli diakui ya, maka komisinya masuk ke nilai perolehan ya, namanya cost method ya itu. Nah, maka jurnalnya akan dicatat ya. Bagaimana jurnalnya dicatat? Ya dianggap itu akan disajikan di neraca perusahaan si pengakuisisi ya, maka dia perusahaan yang mengakuisisinya akan mengakui aset gitu ya, investasi gitu ya, tapi di kelompok investasi namanya. Makanya di jurnal dibukukan di neraca, disajikan di neraca share investment ya. Jadi bukan debt investment ya, tetapi share investment. Dan share investment itu ya pakai uang kas ya, maka kasnya di kredit ya. Jadi share investment di debit, kreditnya cash gitu ya. Kemudian kalau investasi itu perusahaan ya pasti ada motifnya, ya kan? Motifnya apa? Ya motifnya adalah dividen gitu kan, lazim itu. Ya kalau saya ada kalau kita berinvestasi pada perusahaan lain ya harapannya adalah mengharapkan dividen. Kan dua kemungkinan ya, dividen atau capital gain. Ya kalau mau jangka pendek capital gain, tapi kalau mau jangka panjang dividen. Nah, itu ya sebagai kita konsekuensi dari kita membeli saham perusahaan lain. Ya, jadi konsekuensi dividen itu menghasilkan uang kas ya. Jadi jurnalnya di debit kas dan di kreditnya dividen revenue. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian juga mencatatkan penjualannya, recording sales of share. Jadi mencatatkan recording sales of share di sini ya akan diakui ya, investasi itu ketika investasi itu dibayarkan gitu ya, maka investasi itu apakah untung atau rugi. Nah, jadi kalau misalnya share investment-nya 405.000 gitu ya, sementara dibayarkan 39.000 berarti 395.000 berarti loss ya. Jadi ada loss terjadi sebesar 10.000. Nah, itu ya. Kemudian juga kalau 20% sampai 50%. Nah, ini banyak ya perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain kepemilikannya 20% sampai 50%. Nah, jadi
diakui sebagai equity method, ya. Nah, tapi kalau katanya BUMN ya enggak ya, karena BUMN kan udah satu miliknya, pemiliknya negara gitu kan, holding. Nah, maka apakah equity method ya, apakah cost method, apakah konsolidasi ya, itu semuanya ya dianggap sebagai konsolidasi ya, holding gitu ya, Pak Ibu ya. Walaupun secara operasi berbeda-beda. Gitu. Nah, jadi itu ya 20% sampai 50% disebut dengan metode equity. Nah, bagaimana equity ini menjurnal? Nah, jadi dalam pencatatannya recording acquisition share investment ini itu akan di jurnal share investment di debit, kreditnya cash. Ya, kenapa dia share investment? Ya karena dia mengakuisisi kan, walaupun akuisisinya maksimum 50%. Nah, jadi share investment. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian atas akuisisinya menimbulkan yang namanya revenue. Nah, itu otomatis diakui ya. Share investment di debit, kreditnya revenue. Oke. Kemudian mencatatkan dividen. Nah, ya, recording dividen. Jadi dividen itu dicatat ya, cash di debit, share investment-nya di kredit ya. Maka postinglah ke buku besar. Nah, ini ya. Jadi masuk semuanya ke buku besar, diposting lah ya, jurnal-jurnal tadi ya, masuk ke buku besar share investment ya, buku besar revenue from share investment sampai buku besar lainnya. Nah, kalau kepemilikannya lebih dari 50% bagaimana? Ya, artinya di sini disebut dengan yang namanya konsolidasi terjadi ya. Kalau lebih dari 50%, maka di situ ada istilahnya perusahaan induk, perusahaan anak gitu ya. Jadi perusahaan induk itu namanya parent company. Ya, jadi parent company ini perusahaan yang memiliki 50% ya, lebih dari 50%, more than kepemilikan saham biasanya kepada entitas lainnya gitu ya. Sedangkan perusahaan anak disebut dengan subsidiary atau disebut dengan afiliasi. Nah, itu ya. Secara akuntansi, secara standar internasional diakui sebagai subsidiary atau juga affiliated ya, atau juga afiliasi company. Nah, jadi perusahaan anak katanya ya. Perusahaan anak entitas yang sahamnya dimiliki oleh parent company. Itu ya, yang namanya WOS ya, WOS share the parent company owns itu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kepemilikannya 50% itu banyak nggak kasusnya di luar negeri? Oh, banyak sekali ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya pernah dengar Adidas itu ya, perusahaan Adidas itu dia punya perusahaan-perusahaan sport mulai dari Reebok, Rockport, Taylor, Aswad itu semuanya udah di bawah, udah diakuisisi oleh Adidas ya. Kemudian juga ada yang akuisisinya sebanyak itu juga, yaitu perusahaan yang disebut dengan perusahaan penerbangan ya, seperti misalnya Disney ya, Disney Company itu dia pernah mengakuisisi mulai dari Disneyland ya, Disney World gitu ya, yang sekarang dulu punya mantan presiden Amerika itu ya, siapa namanya, ya kalau nggak salah Disneyland itu punya mantan perusahaan Amerika, presiden Amerika ya. ESPN ya, itu semuanya grup yang dibeli oleh yang namanya Disney Company ya. Ya, kemudian juga, nah inilah mekanismenya ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya Bapak Ibu, ya dampak dari antara parent company ya dengan subsidiary ya, atau juga dengan disebut dengan perusahaan apa tadi, afiliasi ya, itu modelnya seperti ini. Jadi ada model yang namanya control group. Nah, jadi perusahaan yang mengendalikan Adidas ini gitu ya. Jadi dikontrol oleh Adidas ya, sebagai perusahaan yang dikontrol ya. Dan Adidas ini sebagai separate legal entitas ya. Artinya sini single economy entity itu menyebabkan adanya penggabungan mulai dari controlling group sampai pada separate legal entities ya. Jadi itu mekanismenya. Nah, sekarang mau kita lihat ya, kalau dalam hal ini jurnalnya, ya, jurnal investasi itu. Bagaimana jurnalnya? Nah, inilah jurnalnya. Jadi mekanisme jurnalnya di sini diakui ya sebagai share investment di debit ya, dan kreditnya cash. Kenapa? Ya karena perusahaan itu mengakuisisi kan perusahaan lain, maka dia tempatkan dananya. Maka
dia tempatkan dananya, diakui dana itu pada penempatan, dan dampaknya uang kasnya berkurang ya. Berkurang ya sebesar 1.200.000. Lalu dari akuisisi itu menimbulkan yang namanya pendapatan, yang namanya disebut dengan pendapatan dividen. Maka didebitlah cash didebit, kemudian kreditnya dividen revenue. Nah itu ya. Dan kemudian juga bagaimana jurnal yang terjadi ya terkait dengan investasi itu ya inilah. Jadi share investment di debit, kreditnya cash, dan kemudian juga cash dan kreditnya share investment apabila mencatat penerimaan di dividen ya. Nah itu. Ya, kemudian juga bagaimana mencatat learning yang ketiga, kita mencatat ya bagaimana hutang dan juga share investment itu dilaporkan di laporan keuangan. Nah ini, jadi dalam pelaporan keuangannya, gitu ya, dikategorikan berdasarkan kepada ya apakah surat berharga itu diperdagangkan atau tidak. Gitu ya. Nah ada yang perusahaan yang nggak memperdagangkan investasinya, ada yang diperdagangkan. Nah jadi di situ apabila diperdagangkan, maka nanti akan menimbulkan harga beli dan juga harga jual. Jadi perusahaan mencatatkan perdagangan itu dengan menyajikannya sebagai nilai wajar ya, fair value, dan dilaporkan secara terpisah ya keuntungan atau kerugiannya selain daripada laba rugi. Nah itu. Nah jadi pencatatan dari sekuritas itu dicatat sebagai investasi. Jadi investasi itu mencatatkannya ya ada realisasi keuntungan dan juga realisasi kerugian ya, dampak dari investasi itu yang diakui secara fair value ya Bapak Ibu. Jadi cost-nya 50.000, fair value-nya 48.000, maka perusahaan akuisisi perusahaan A ada loss ya 2.000, kemudian juga perusahaan B gitu ya. Juga dalam hal ini nilai perolehan akuisisinya 90.000, harga historisnya, kemudian nilai wajarnya 99.000. Jadi dampaknya ada loss ya secara menyeluruh 7.000. Nah itu. Kemudian, nah sekarang bagaimana penyajiannya di laporan keuangan? Nah untuk yang kategori non trading ya, non trading itu akan disajikan di yang namanya comprehensive income statement ya karena adanya realisasi ya, adanya realisasi pendapatan non trading yang diakui ya, maka dampaknya comprehensive income-nya ya sebesar 116. Nah ini. Kemudian disajikan juga di neraca ya, di statement of financial position. Di mana disajikan? Ya di ekuitas ya, di kolom ekuitas. Nah itu ya. Nah untuk non trading ya. Oke. Nah, itulah yang perlu kita sajikan ya, Bapak Ibu, terkait dengan perkiraan pos investasi ini pada laporan keuangan. Jadi kesimpulannya bahwasanya investasi itu lazim dipraktik di dunia internasional ya. Jadi kalau motifnya perusahaan bisa berupa punya kelebihan uang kas ya, ingin ingin memiliki perusahaan lain juga boleh, gitu ya, atau juga ingin melebarkan sayap perusahaan yang terkait dengan strategi perusahaan, maka menimbulkan yang namanya perkiraan investasi ini. Mungkin ada yang mau kita diskusi. Ya, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu. Ya, cukup jelas ya. Jadi itulah sekilas ya mengenai yang namanya investasi. Jadi di dunia pada saat ini globalisasi ekonomi gitu ya, investasi itu memang lazim dipraktikkan ya. Jadi dunia nggak bisa protes gitu kan. Maka jangan heran ya kalau suatu saat hari ini perusahaan itu milik A gitu ya, besok hari milik B, sah-sah saja ya. Karena dalam hal ini ada dilakukan memperjualbelikan atas kepentingan saham, atas kepentingan tertentu ya, atau juga berdasarkan tergantung pada kepemilikan ya. Jadi pemiliknya ingin jual, ingin tidak ya maka diperkenankan ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan?
Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja. Mohon difoto ya Pak ya, untuk bukti kehadiran kita ini, perkuliahannya nanti di WA akan ke saya. Silakan, ada Ya, lagi? Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu saja Bapak Ibu, dan nanti rekaman video perkuliahannya akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu ya. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera, sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Bu. Ya, boleh meninggalkan ruangan, Bapak Ibu. Baik, Pak. Iya, Bu.